Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini Sasa mau sharing tentang menghitung masa subur untuk head yang nggak teratur. Karena ini yang paling banyak ditunggu dan banyak di DM-kan ke Sasa. Sebelumnya memang banyak banget yang DM tentang test pack ya. Tapi yang ini tuh nggak kalah banyaknya. Ini juga banyak banget karena bunda-bunda di sana tuh ternyata berarti banyak ya yang siklus headnya itu nggak teratur. Misalkan lebih dari 35 hari atau kurang dari 21 hari atau intinya acak adul aja ya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang lah gitulah pokoknya ya. Nah sebelum kita lanjut cara menghitungnya buat temen-temen, Sasa pengen nyampein nih harapan saya kedepannya itu teman-teman udah nggak DM tentang ini lagi karena udah saya bikinkan videonya, kecuali nanti ada beberapa yang emang harus disampaikan atau perlu saya jelaskan ulang karena ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbahas di sini, akan saya bikinkan video mungkin ya. Dan tapi harapan saya di sana bunda-bunda bisa menghitung secara mandiri atau paling enggak bunda bisa menggunakan aplikasi kalender menstruasi ya, biar lebih membantu. Kalau seperti ini kan menghitungnya secara manual ya. Nah, oke, buat bunda-bunda di sana yang belum subscribe, jika merasa video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dulu loh ya. Dan buat yang sudah subscribe, berkah makasih banyak. Dan kita langsung ke videonya. Nah, jadi begini ya bunda, kita langsung aja ke prakteknya, cara menghitung masa subur untuk head yang tidak teratur. Tapi di sini Sasa juga pengen nyampe ini, sebetulnya kalau cara ini kan lebih nggak praktis ya. Sasa juga udah bikinkan kan cara menghitung atau cara memakai aplikasi kalender menstruasi sehingga kita nggak perlu ini. Dan kalau di kalender menstruasi itu kita saat memasukkan tanggal head kita setiap bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei itu di situ sudah ada kayak log ya, ada rinciannya kapan rata-ratanya. Jadi kita ini menghitung rata-rata, rata-rata siklus headnya dulu kan headnya nggak teratur. Jadi kita hitung rata-ratanya berapa. Maksudnya rata-rata di sini adalah kita ini seringnya berapa hari, kita ini paling tidak masa suburnya itu di mana, sehingga kita perlu menghitung rata-rata siklus menstruasinya ya. Nah, oke. Jadi di sini ada rumus pendek panjang. Kalau pendek dikurangi 18, panjang dikurangi 11. Oke. Jadi begini. Kita bunda-bunda yang nggak mau atau yang nggak ada aplikasi kalender menstruasi yang seperti saya gunakan, bisa juga menghitung secara manual ya. Jadi pertama begini, bunda wajib pertama mengumpulkan setiap tanggal menstruasi seperti yang di sini saya sudah contohkan. Di sini headnya Januari tanggal 18, nggak perlu panjangnya berapa hari, nggak perlu ya, intinya Januari mulai pertama headnya 18 ya udah ditulis sampai nanti head berikutnya ternyata Februari ketemunya tanggal 25. Nah, seperti yang Sasa jelaskan sebelumnya, mengetahui siklus menstruasi itu penting ya. Siklus itu adalah HPHT. HPHT itu adalah hari pertama head terakhir. Hari pertamanya kan 18. Nah, kita hitungnya siklus dari sini sampai sini. Oke, sudah paham ya? Mulai 18 Januari sampai 25 Februari ini berapa siklus? Ya, karena ini adalah contoh sehingga Sasa di sini awur-awuran ya biar cepet gitu ya. Ini pura-pura aja ya. Misalkan di sini Sasa headnya 25 hari siklusnya ya. Ini adalah siklus 25 siklus. Udah paham ya? Kalau yang belum paham siklus, coba ada dicari tahu videonya Sasa yang siklus. Oke. Selanjutnya kita hitung, tulis lagi di sini Februari tanggal 25 toh terakhirnya, terus Maret ini kan Februari M, terus Maretnya 26 ya udah ditulis dari Februari sampai Maret 25 sampai 26 ini siklusnya berapa. Sementara di sini ngawur aja ya 30 siklus. Nah, terus di sini misalkan 26 siklus. Terus di sini 25 siklus. Nah, caranya gimana mengetahui rata-ratanya? Pertama ya, diperhatikan, ditambah, kita tambah aja ini semua. 5 tambah 5 10 tambah 6 16.
10. Oke, 106. 106 kita bagi 4. Bunda, 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena kita menghitungnya 4 siklus. Kalau kita menghitungnya 5 siklus, di sini ketambahan Mei sampai Juni siklusnya ketemunya berapa, ya udah kita bagi 5. Kalau kita ngitungnya cuma 3, berarti kita bagi 3. Paham ya? Oke, misalkan ketemunya ini saya misalkan aja ya, bisa dibagi 106 dibagi 4, bunda-bunda bisa menggunakan kalkulator ya. Misalkan di sini ketemunya ternyata 25,5. Intinya berarti bunda masa suburnya bukan masa subur, maaf, siklusnya sekitar antara hari 25 dan 26 ya. Kasarannya kalau saya pasti akan menuju ke 26-nya. Kalau saya akan menuju ke 26-nya, sehingga saya langsung pergi ke video patokan menstruasi. Bukan patokan menstruasi, maaf. Patokan masa subur yang untuk 26 hari, untuk yang siklus 26 hari. Nggak kelihatan lagi. Jadi saya langsung pergi ke itu ya, patokan masa subur itu ya. Ini untuk siklus head yang nggak selalu 25. Ada juga loh yang curhat ke Salsa itu siklusnya bener-bener 25 terus. Jadi bener-bener rutin. Kalau seperti ini kan nggak selalu ya. Ada yang 25, ada yang 30, ada 26 dan 25. Dan ternyata ketemunya 25,5. Kalau Salsa biasanya akan bulatkan ke depan. Nah, jadi kita langsung ke patokan masa subur. Untuk 26 hari itu kira-kira ovulasinya di mana? Paham? Begitu ya. Terus ini yang kedua, ini adalah yang terpenting. Benar-benar coba diperhatikan dulu sebentar. Saya hapus dulu. Nah, oke, ini untuk contoh yang kedua itu tadi kan untuk yang masih siklusnya itu antara, biasanya itu kalau saya sih patokannya dari 28 sampai 35 hari ya. Tapi untuk kedokteran juga ada yang bilang dari 21 sampai 35 hari ini adalah patokan siklus yang normal ya. Jadi di sini untuk bunda-bunda yang mau promil, jadi harus tahu juga nih gimana sih siklus menstruasi yang normal itu berapa hari gitu ya. Karena rahim kita itu udah mulai menebal dan harusnya meluruh itu udah ada hitungannya atau ada patokan dari kedokteran. Nah, jadi begini ya, ini ada contoh kedua dan yang paling penting, dan ini juga banyak sekali di DM-kan ke saya. Kita langsung ke contohnya. Jadi di sini saya buat acak-acakan lagi, maksudnya ini tanpa menghitung siklusnya ya, cuma saya buat bener-bener random, bukan random, apa sih? Intinya ngawur aja ya, yang penting tahu kalau ini melebihi dari siklus normalnya. Oke, Januari, Februari ya, kedapatan siklus 40. Ternyata Februari, Maret nggak haid, April baru haid. Ini misal aja ya, 36 hari ketemunya. Terus dari April 20 sampai Juni 10 misal. April, Mei nggak haid, Juni baru haid, ketemunya 39 hari. Bunda yang sudah tahu, ini yang paling penting ya, kita tahu siklus, rata-rata siklus yang normal. Jadi ini patokan yang paling baku di kedokteran. Ini adalah patokan untuk mengetahui kita sehat atau tidak. Nah, di sini adalah mulai 3 kali siklus ya, 1, 2, 3, melebihi dari 35 hari ya, 40 lebih dari 35, 36 lebih dari 35, 39 lebih dari 35. Kita dari sini udah nggak perlu ngitung, kita langsung ke SPOG bunda, periksakan. Karena kita langsung ke SPOG ya, periksakan apa kita itu ada PCOS atau kita ada miom, naudzubillah ya, apa kita ada kista ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga kita kalau sudah mengetahui 3 kali siklus tidak normal karena melebihi atau kurang dari 21 atau 28, kalau bukan 28 ya, tapi lebih tepatnya 21. Karena ada juga yang DM ke saya itu siklusnya benar-benar 25 hari terus. Nah, kalau kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau yang kebiasaannya itu lebih 28 atau lebih dari 28 terus mulai pertama haid sampai usia yang sekarang ini, ya kita perlu ini ya, periksa kalau memang kita tiba-tiba kurang dari 28 atau kurang dari 21 hari. Oke.
Udah paham ya untuk yang 3 kali siklus melebihi dari 35 hari. Sasa biasanya kalau ada yang DM atau yang sharing ke Sasa, langsung saya sarankan ke SPOG, tidak akan saya lanjutkan ya. Tapi untuk cara menghitungnya untuk siklus yang seperti ini udah saya ini ya jabarkan ya caranya gimana. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena di video ini akan banyak membahas seputar tespek, program kehamilan, dan juga ya bahas-bahas seperti ini. Jangan lupa subscribe dan like. Udah gini ya, mau aku jelasin lagi yang tadi dari awal ada panjang dan pendek. Kalau pendek dikurangi 18, kalau panjang dikurangi 11. Jadi begini, pertama memang paling penting itu kita harus catat dulu ya, tanggal-tanggal kita haid itu penting karena ya begini nih, mau nggak promil maupun promil untuk orang Islam apalagi itu harus tahu tanggalnya, karena kalau memang haid itu datangnya terlalu cepat bisa disebut juga ada yang namanya istihado itu ya. Tapi saya nggak membahas tentang istihadonya di sini, tapi sini akan saya jelaskan tentang panjang pendek. Jadi begini, ini adalah cara yang kedua untuk mengetahui rentan dari mana kita subur sampai akhir, antara mana kita subur ya. Makanya dari awal sebetulnya saya menyarankan untuk menggunakan aplikasi kalender menstruasi. Hanya saja ini ada opsi lain yang mungkin daripada ribet ya. Ini. Jadi cara yang kedua, pertama begini, kita nulis Januari, Februari siklusnya berapa. Jadi udah paham kan ya dari awal siklus, misalkan Januari tanggal 1, terus sampai Februari ternyata tanggal 2 gitu ya, baru headnya. Nah, dari tanggal 1 sampai 2 ini berapa hari ketemunya ya. Nah, di sini akan saya buat ini perumpamaan saja. Januari, Februari siklusnya ketemu 31 hari. Februari ke Maret 28 dan seterusnya seperti ini. Nah, sekarang kita pilih dulu yang paling pendek ya. Yang paling pendek dikurangi dengan 18. Ketemunya 28, di sini yang paling pendek dikurangi 18 ada 10. Nah, yang paling panjang di sini adalah 31 siklus. Nah, ini kita kurangi dengan 11, ketemunya 20. Nah, jadi rentan masa subur kita dari tanggal 10 sampai 20. Gitu ya Bunda ya, paham? Jadi Bunda yang penasaran kebiasaannya biasanya loh ya, sepengalaman teman-teman yang di YouTube juga itu apa ya, masa ovulasinya itu biasanya di tanggal yang sama, sehingga Bunda perlu, kalau ini kan untuk siklus haid yang nggak teratur ya, jadi perlu menggunakan alat bantu seperti tes ovulasi. Jadi tes ovulasinya itu bisa dari tanggal 10 hingga 20. Kita cari yang tes ovulasinya positif. Berarti kalau sudah seperti itu kita akan berhubungan di yang waktu positif. Terus begitu 2 hari sampai 3 hari berhubungan rutin. Nah, kalau memang belum berhasil, karena kita udah punya kayak patokan rentan masa suburnya, kita akan kayak ancang-ancang di tanggal berapa, misalkan di tanggal 15 ini saya yang ovulasi. Oke, berarti bulan berikutnya usahakan yang tanggal 15 atau tanggal yang ovulasi itu dijadwalkan gitu untuk berhubungannya. Jadi kurang lebih seperti itu.